Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Hartati Siregar. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Lipid, Asam Lemak, dan Produk Metabolit pada Tumbuhan. Selanjutnya, slide berikutnya ada latar belakang. Di dalam latar belakang, lipid atau lemak merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan sifat hidrofobik atau amfifatik. Dalam konteks penelitian modern, pendekatan lipidomik gabungan antara biokimia dan teknologi telah digunakan untuk mengidentifikasi profil lipid pada berbagai spesies tumbuhan. Dengan demikian, pemahaman mengenai metabolisme lipid dan asam lemak pada tumbuhan tidak hanya penting secara biokimia, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap bioteknologi, pertanian, dan ketahanan lingkungan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ada 4 masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lipid? Yang kedua, bagaimana metabolisme lipid pada tumbuhan? Yang ketiga, apa saja yang dimaksud dengan asam lemak? Yang keempat, apa saja produk metabolit turunannya? Di slide berikutnya terdapat tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui maksud dari lipid. Yang kedua, untuk mengetahui maksud dari asam lemak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui metabolisme lipid pada tumbuhan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui produk metabolit. Selanjutnya ada pengertian lipid. Dalam pengertian lipid, lipid adalah senyawa organik hidrofobik penting yang terdapat hampir di seluruh jaringan tumbuhan yang hanya bisa larut dalam senyawa nonpolar seperti eter, kloroform, dan benzena. Lipid memiliki peran penting yang mana untuk membantu pembentukan struktur membran sel dan menjadi penyimpanan energi, pembentukan biji serta mekanisme adaptasi terhadap kekeringan. Selanjutnya ada struktur dan fungsi lipid. Struktur lipid tersusun atas gliserol yang berikatan dengan asam lemak melalui ikatan ester. Panjang dan tingkat kejenuhan rantai asam lemak menentukan karakteristik fisik. Asam lemak menentukan karakter fisik lipid selain fungsi struktural dan penyimpanan. Beberapa lipid juga berperan dalam transduksi, sinyal, dan pertahanan terhadap patogen. Di slide berikutnya ada gambar struktur membran sel lipid. Di slide ini terdapat gambar struktur membran sel lipid seperti yang ada dalam PowerPoint. Yang ketiga, ada jalur biosintesis lipid. Di dalam jalur biosintesis lipid, metabolisme lipid pada tumbuhan melibatkan berbagai jalur biokimia yang terkoordinasi antara plastisida, sitosol, dan retikulum endoplasma. Proses dimulai dari pembentukan asam lemak melalui sistem fatty-acid synthase atau FAS di plastisida. Di slide berikutnya ada peran lipid dalam struktur membran. Lipid merupakan komponen utama penyusun membran sel tumbuhan, terutama fosfatidilkolin atau VC, fosfatidiletanolamin atau V, dan glikolipid. Menunjukkan bahwa pada kondisi stres, panas atau dingin, tumbuhan dapat mengubah rasio antara asam lemak jenuh dan tidak jenuh untuk menjaga stabilitas membran. Selanjutnya ada lipid sebagai cadangan energi. Selain sebagai penyusun struktural, lipid juga berfungsi sebagai cadangan energi dalam bentuk TAG yang disimpan dalam lipid droplets. Menjelaskan bahwa LD juga berperan sebagai pusat pengaturan metabolisme energi dan sinyal stres. Selanjutnya,
Integrasi metabolisme lipid dan asam lemak. Menurut Xu et al. 2023, biosintesis dan degradasi lipid saling terinteraksi melalui regulasi genetik yang kompleks. Faktor transkripsi sebagai wrinkle berperan dalam pengaturan ekspresi gen pembentukan asam lemak dan TAG. Selanjutnya ada asam lemak dan produk metabolit turunannya. Asam lemak merupakan komponen dasar penyusun berbagai jenis lipid. Berdasarkan tingkat kejenuhannya, asam lemak dibedakan menjadi jenuh dan tidak jenuh. Pranesrat et al. 2022 menyatakan bahwa tumbuhan banyak menghasilkan asam oleat, linoleat, dan linolenat untuk menjaga fluiditas membran. Selanjutnya, peran lipid dan metabolitnya dalam adaptasi dan pertahanan tumbuhan. Lipid berperan penting dalam respon terhadap stres abiotik seperti suhu ekstrim dan salinitas. Mariam et al. 2025. Henschel et al. 2024 menunjukkan bahwa Arabidopsis yang mengalami suhu dingin meningkatkan sintesis asam linolenat dalam menghadapi stres biotik. Asam jasmonat dalam menghadapi stres biotik, asam jasmonat yang dihasilkan melalui oksidasi asam linolenat bertindak sebagai hormon pertahanan. Qian et al. 2023. Selanjutnya, produk metabolit turunan lipid. Produk metabolit turunan lipid ada 3. Yang pertama, senyawa terpenoid dan sterol. Yang kedua, senyawa volatin dan asam lemak oksidatif. Dan yang ketiga, lipid sebagai komponen fisiologis. Selanjutnya, pemanfaatan lipid dan produk metabolitnya. Lipid tumbuhan memiliki nilai ekonomi tinggi. Asam lemak digunakan untuk industri makanan, kosmetik, dan bioenergi. Pitosterol dan terpenoid diekstraksi sebagai bahan farmasi alami menurut Widya Tusti et al. 2020. Dalam bidang bioteknologi, modifikasi genetik pada gen pengendali biosintesis lipid seperti DGAT dan VAD2 berhasil meningkatkan kandungan minyak nabati hingga 25%, menurut Rahmadani et al. 2021. Selanjutnya di slide berikut terdapat praktikum yang berkaitan dengan lipid, asam lemak, dan produk metabolit pada tumbuhan. 1. Transaksi dan analisis total lipid dari jaringan daun tumbuhan. Dan yang kedua, perubahan komposisi asam lemak pada tumbuhan di bawah stres lingkungan. Dan di slide berikutnya ada kesimpulan. Lipid dan asam lemak memiliki peran sentral dalam metabolisme, struktur, dan pertahanan tumbuhan. Mereka berfungsi sebagai komponen struktural sumber energi serta molekul sinyal yang mengatur adaptasi terhadap stres lingkungan. Perkembangan teknologi lipidomik dan metabolomik telah memperluas pemahaman terhadap regulasi dan fungsi lipid pada tumbuhan, baik di tingkat seluler maupun ekofisiologis. Cukup sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.